Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Shalom, selamat pagi Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara dalam perlindungan dan kasih Tuhan sampai hari ini. Judul devotion pagi ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Untuk mengawali devotion ini, saya akan menceritakan satu cerita. Ada seorang raja yang suka berburu. Di saat dia sedang mempersiapkan alat-alat buruannya, dia mengalami kecelakaan, saudara. Jari jempol sebelah kirinya itu terpotong oleh pisau. Raja ini sangat marah, jengkel, bersungut-sungut karena saking sakitnya, dan terlebih lagi dia tidak jadi untuk pergi berburu. Ada seorang penasehat yang berada bersama dengan raja saat itu. Seorang penasehat raja ini memberikan nasihat bahwa hendaklah raja tetap bersyukur atas keadaan seperti ini. Akan tetapi karena raja ini masih sakit yang dirasakan, terus dia marah, dia tidak terima nasihat dari penasehatnya. Akhirnya penasihat raja ini dijebloskan, dihukum di dalam penjara. Singkat cerita, raja ini pergi berburu dengan penasehat yang baru. Akan tetapi naasnya, raja dan penasehat yang baru ini ditangkap oleh suku pedalaman, saudara. Dan mereka hendak diberikan menjadi korban bagi dewa-dewa mereka. Raja itu sangat takut, sangat khawatir pada saat dia melihat penasehatnya dibakar hidup-hidup sebagai persembahan korban bagi dewanya. Akan tetapi pada saat giliran raja tersebut, kepala suku dari suku pedalaman tersebut melihat ternyata jempol jari kiri, tangan kiri dari raja ini itu terpotong, dan dianggap bahwa raja ini tidak layak karena tidak sempurna untuk diberikan kepada dewanya. Sehingga raja itu dibebaskan. Singkat cerita, bahwa raja ini bisa kembali ke kerajaan, dan dia baru teringat akan nasihat dari penasehat raja yang sebelumnya, bahwa dia harus bersyukur, sebab kalau tidak terjadi jempol jarinya terpotong, dia sudah menjadi korban, dia sudah dibakar, saudara. Akhirnya dia minta penasihat dia yang lama untuk dikeluarkan dari penjara. Dan raja ini bercerita dan berterima kasih kepada penasihat rajanya. Raja ini mengatakan, terima kasih penasihat
Sekarang saya baru mengerti kenapa saya harus mengucap syukur pada saat jari jempol saya terpotong. Karena kalau tidak terpotong, saya sudah mati dibakar. Mendengar cerita itu, penasihat raja itu juga langsung tersungkur di hadapan raja. Dan dia juga bilang seperti ini, saudara. Saya juga mengucap syukur raja. Raja sudah penjarakan saya. Raja ini bingung. Kenapa kok saya penjarakan kamu? Kamu mengucap syukur. Karena penasihat ini jawab, karena kalau raja tidak penjarakan saya, sayalah yang dibakar juga menjadi korban bagi dewa-dewa tersebut. Cerita ini adalah gambaran, saudara, begitu cepatnya kebanyakan orang memiliki respon bersungut-sungut, marah, kecewa atas setiap kejadian atau situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk mengucap syukur. Apalagi kalau keadaan itu sangat-sangat berat yang kita alami. Akan tetapi, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana sebagai murid-murid Kristus menghadapi situasi keadaan yang berat yang kita alami saat ini? Kita semua sadar karena pandemi COVID-19 ini, kita mengalami kesulitan akibat masalah keuangan kita. Masalah pekerjaan dan bisnis kita yang pasti terganggu, tentang rencana, tentang masa depan kita, mungkin kita yang kuliah atau sekolah, pendidikan kita jadi terhambat. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengucap syukur dalam segala situasi yang tidak baik ini? Mari kita belajar dari firman Tuhan, saudara. Mari kita baca firman Tuhan dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus menulis surat untuk jemaat di Tesalonika saat jemaat di Tesalonika sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Mereka mendapatkan ancaman oleh kekaisaran Romawi untuk mereka ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Mereka sudah juga mengalami situasi keuangan yang sulit saat itu. Karena mereka tidak bisa bekerja dengan benar, karena mereka harus sembunyi, saudara. Akan tetapi yang luar biasa, Paulus menulis surat di Tesalonika, memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Dan salah satu nasihatnya adalah, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus memberikan nasihat bukan mengucap syukur di saat jemaat di Tesalonika mendapatkan berkat dan mukjizat, tapi Paulus memberikan nasihat untuk jemaat di Tesalonika mengucap syukur di saat situasi keadaan yang mengancam kehidupan dia. Apa arti mengucap syukur dalam segala hal? Apa yang dimaksudkan mengucap syukur bagi Paulus? Arti mengucap syukur, saudara, berarti kita bersyukur dan berterima kasih atas manfaat dan berkat yang terjadi dalam kehidupan kita. Arti mengucap syukur berarti kita bersyukur dan berterima kasih atas manfaat dan berkat yang akan terjadi di dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal berarti in everything. Bukan terhadap keadaan atau situasi yang buruk saja, tapi juga terhadap orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin terhadap situasi atau tujuan yang mungkin kita tidak tercapai hari ini. Atau mungkin dengan artinya juga terhadap barang-barang yang kita miliki, yang kita lihat barang itu rusak. Jadi mengucap syukur dalam segala hal berarti kita berterima kasih dan bersyukur atas manfaat dan berkat yang akan kita terima atas setiap keadaan yang tidak baik, atas setiap orang-orang yang tidak baik, atas setiap barang-barang yang tidak baik, atau terhadap tujuan atau maksud yang tidak baik yang kita alami. Mengucap syukur dalam segala hal berarti kita percaya bahwa ada manfaat dan keuntungan dan berkat-berkat Allah yang kita terima walaupun keadaannya tidak baik.
Di dalam sikap mengucap syukur, kita sedang membangun dalam pikiran, dalam perkataan, dan perbuatan kita tentang iman, pengharapan, dan kesabaran dalam hidup kita di saat situasi keadaan yang tidak baik. Apa yang sedang kita alami saat ini? Kita sedang mengalami pekerjaan dan bisnis kita yang terganggu sehingga mempengaruhi keuangan kita. Kita sedang mengalami ketakutan akan kesehatan kita. Kita sedang mengalami situasi yang berat. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa melakukan aktivitas, kita tidak bisa melakukan tujuan atau rencana kita. Akan tapi di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8:28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita? Itu pada saat kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur dalam segala hal berarti kita berterima kasih dan bersyukur atas manfaat, keuntungan, dan berkat Allah yang Allah akan berikan walaupun situasi keadaan yang tidak baik yang kita alami saat ini. Mengucap syukur berarti kita punya iman, pengharapan, dan kesabaran untuk tetap mengharapkan yang baik di saat situasi yang tidak baik. Selanjutnya, Paulus ajarkan juga mengucap syukur dalam segala hal itu adalah Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Arti kata di dalam Kristus berarti tanda atau penanda di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya saudara, di dalam Kristus berarti hanya orang-orang yang memiliki tanda Kristus yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa saudara? Karena mengucap syukur dalam segala hal, situasi yang tidak baik, orang-orang yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, tujuan yang tidak tercapai, barang-barang yang rusak atau dicuri, itu bukan suatu perkara yang mudah. Itu suatu hal yang susah. Tapi di dalam Kristus, kita diberikan kemampuan untuk kita bisa mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur di dalam Kristus? Karena firman Tuhan katakan di Efesus 2 ayat 4-7. Saudara bisa catat, nanti saudara bisa baca. Efesus 2 ayat 4-7. Kalau saya ringkas, ada 3 kata yang kita bisa dapatkan di dalam Efesus 2 ayat 4-7. Yang pertama, di dalam Kristus kita menerima karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Karunia Allah ialah sesuatu yang seharusnya kita tidak layak menerima. Karena kita orang berdosa, kita binasa, kita mendapatkan hukuman. Tapi karena karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus kita menerima karunia Allah. Yang kedua, di dalam Kristus kita menerima rahmat-Nya. Apa itu rahmat-Nya? Rahmat-Nya berarti kita yang seharusnya menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Di dalam Kristus kita tidak dihukum karena Kristuslah yang menanggung hukuman bagi kita. Yang ketiga, kebaikan Allah. Di dalam Kristus kita menerima kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Artinya, kenapa kita bisa mengucap syukur di dalam Kristus? Karena di dalam Kristuslah memberikan tanda di dalam hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang layak menerima kasih karunia, menerima rahmat-Nya, dan menerima kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Ada suatu cerita saudara yang sangat mungkin menyedihkan kalau kita mendengar. Ada seorang wanita yang bernama Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada mempunyai cita-cita, seorang wanita yang mempunyai cita-cita menjadi atlet terkenal saudara. Akan tetapi, di usia dia umur 17 tahun, dia mengalami kecelakaan. Yang dimana dia mengalami kelumpuhan. Kelumpuhannya dari leher
sampai ke bawah. Joni Eareckson Tada adalah seorang percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Untuk itu dia terus berdoa, dia terus berharap, dia juga mengikuti kebaktian-kebaktian penyembuhan secara rohani. Akan tetapi lebih dari 2 tahun, Joni Eareckson Tada berharap untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tetapi dia tidak mengalami kesembuhan dari Tuhan. Sehingga dia mengalami kekecewaan. Dia memiliki kemarahan dalam hidup dia. Dia kecewa kepada diri dia, kepada keadaan, dan terlebih lagi, dia kecewa kepada Tuhan. Karena saking kecewanya, dia juga berencana untuk bunuh diri, saudara. Dia mau mengakhiri kehidupan dia. Dia berpikir dia tidak bisa apa-apa lagi, karena dia mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke bawah. Sampai suatu saat, di saat dia mengalami kesendirian, dia mengalami kekecewaan yang berat atas hidup dia. Dia mendengar Tuhan bicara dalam hatinya. Tuhan bicara seperti ini, saudara. Jangan kamu berharap akan kasih karunia untuk hidupmu di masa lalu. Jangan kamu berharap untuk kamu mendapatkan kebaikannya untuk masa lalumu. Tapi berharaplah, mengucap syukurlah atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan untuk hidupmu hari ini. Setelah mendengar Tuhan bicara dalam kehidupan dia, dia tidak berharap anugerah Tuhan untuk menyembuhkan dia. Tapi dia mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Setelah dia menyadari ada anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan setiap pagi dalam hidup dia, dia mulai belajar melukis, saudara. Dan singkat cerita, dia menjadi pelukis yang terkenal di Amerika. Bahkan beberapa lukisannya terjual dengan harga yang sangat mahal. Dia juga mulai menulis buku. Dia dikenal menjadi penulis buku, lebih dari 30 buku yang dia tulis, dan beberapa bukunya itu menjadi bestseller. Bukunya terjual dalam jumlah eksemplar yang banyak. Dan bukan hanya itu saja, melalui Joni Eareckson Tada, seorang wanita yang lumpuh dari leher sampai kepala, Tuhan bisa pakai dengan kasih karunia dan kebaikannya, dengan mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan, yang dimana melalui organisasi tersebut, mereka berhasil memberikan 140.000 kursi roda untuk diberikan kepada orang-orang yang mengalami disabilitas dalam hidupnya. Joni Eareckson Tada juga membuat retreat keluarga yang menguatkan keluarga-keluarga yang memiliki anggota-anggota keluarganya yang mengalami disabilitas. Dan Joni Eareckson Tada juga mendirikan stasiun radio yang dimana siarannya dipancarkan melalui 450 radio di seluruh Amerika. Dari seorang wanita yang lumpuh dari leher sampai ke bawah, karena dia mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas karunia dan kebaikan Tuhan, hari demi hari Tuhan bisa pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Saya percaya setiap kita yang kita alami, situasi keadaan yang kita alami, belum seperti yang dialami oleh Joni Eareckson Tada. Dan saya juga percaya, jika kita melihat Joni Eareckson Tada dipakai Tuhan, karena dia mengucap syukur atas setiap keadaan, saya juga percaya, pada saat kita mengucap syukur dalam segala keadaan yang tidak baik, yang buruk, yang suatu hal yang gelap yang kita alami, Tuhan siapkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Bahkan bukan untuk kita saja, kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam perjamuan kudus terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur, dan di sini dikatakan dia mengucap syukur, saudara. Dia mengucap syukur walaupun dia tahu setelah perjamuan kudus terakhir dia akan mengalami
penganiayaan, siksaan yang berat, bahkan dia mengalami kematian di kayu salib. Akan tetapi satu hal yang kita perlu belajar, kenapa Yesus bisa mengucap syukur walaupun dia tahu kehidupan dia akan mengalami situasi yang tidak baik. Dia mengucap syukur supaya kita bisa menerima karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita harus mengingat bagaimana Kristus mengucap syukur dalam perjamuan kudus terakhir dengan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya kita menerima tanda dari Dia bahwa kita adalah orang-orang yang berhak menerima kasih karunia, menerima rahmat, dan menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengucap syukur dalam setiap keadaan, karena kita percaya ada kebaikan, ada berkat Tuhan yang diberikan oleh Allah Bapa untuk kita bisa menerimanya walaupun situasi tidak baik yang kita alami. Dan bukan hanya itu saja, saat kita mengucap syukur, kebaikan dan berkat Tuhan, Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami telah mendengar firman Engkau. Kami berdoa Roh Kudus membuat kami mengerti dan memahami kebenaran firman Engkau, dan buat kami menjadi pelaku firman Engkau, Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat Every Nation yang sedang mengalami situasi keadaan yang tidak baik, situasi yang buruk dalam keuangan mereka, akibat pekerjaan dan bisnis mereka yang terhenti. Kami katakan buat mereka mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan dan berkat yang akan mereka terima. Bahkan juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan hubungan-hubungan yang rusak, mereka yang dalam kekhawatiran akan masa depan mereka. Tuhan, buat mereka, mampukan mereka untuk mengucap syukur untuk setiap keadaan yang mereka alami. Karena hidup mereka akan Kau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Kami juga berdoa, Bapak, terima kasih untuk setiap situasi yang dialami oleh setiap jemaat. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang memberikan kebaikan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami berdoa, terima kasih kami sudah mendengar firman Engkau tentang mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ada kebaikan, ada berkat-Mu untuk bangsa kami. Jika musuh merancang yang tidak baik bagi bangsa kami, tapi pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas bangsa kami, atas setiap situasi, keadaan yang dialami, karena kami percaya ada berkat, manfaat, keuntungan bagi bangsa kami Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang baik. Bapa, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, bahkan setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit akibat COVID-19, kami berdoa Kau sembuhkan Tuhan. Bahkan berkati obat yang diminum, bahkan berkati untuk setiap tenaga medis, setiap dokter, perawat Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi mereka, lindungi keluarga mereka Tuhan. Bahkan berkati setiap aparat keamanan, kepolisian, TNI, Polri, bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Bapak, kami katakan berkati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan yang kami alami, karena kami percaya Allah sedang merancang kebaikan atas kehidupan bangsa kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.